Oke, sekarang kita masuk. Secara singkat sudah dapat mengenai pondasinya, mindset, psikologi, kemudian risk and money management, masuk ke time management, perlu juga dibuat jadwal trading dengan baik, masuk. Kita sekarang anggaplah pondasinya udah kuat, model rumah nih. Model atau bicara metode itu ada fundamental, sentimental, teknikal. Semua dipelajari, walaupun Anda scalper. Tetap minimal kita pada saat mau entry tahu akan ada berita ini nih, minimal itu. Ya, karena memang nanti juga akan terjadi pertentangan-pertentangan. Fundamental nggak usah, teknikal aja. Teknikal nggak usah, fundamental aja. Kita tidak meributkan itu karena itu perdebatan yang tiada akhir. Udahlah. Kalau saran saya, pelajari semuanya. Tapi kalau Anda mau belajar teknikal doang, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan Anda. Sekarang kita fokus dulu ke teknikal. Secara prinsip, teknikal itu cuma ada 3. Kita harus menyederhanakan dulu, supaya Anda termotivasi untuk belajar. Seperti Einstein bilang, bahwa segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak sesederhana itu. Itu salah satu quote favorit saya karena saya pencinta Einstein, Albert Einstein. Jadi di dalam menyampaikan materi saya juga berusaha untuk menyederhanakan. Tetapi ingat tidak sesederhana itu. Tetapi juga jangan dibilang, karena kadang-kadang kan ada yang nyinyir. Wah, ngomongnya enak banget ya, teorinya enak banget, prakteknya tidak sesederhana itu. Ya memang iya. Ilmu apa juga, teori mah enak. Praktek belum tentu. Semua ilmu begitu. Tetapi jangan sampai kita menyatakan berarti nggak perlu teori. Kacau kalau pola pikirnya begitu. Teori tetap diperlukan. Nanti kita melihat, kita sesuaikan dengan situasi di lapangan dalam tanda kutip. Kalau gambar trendline tuh di teori tuh, waduh asik banget ya cari higher high, higher low-nya tuh rapi banget. Begitu di prakteknya itu carut marut, ya itu biasa. Memang seperti itu. Tetapi jangan sampai kita bilang, udah nggak butuh teori. Itu salah. Oke, 1 volume, 2 trend, 3 support and resistance. Volume transaksi inilah yang menjadi dasar pergerakan harga. Jadi harga bergerak karena adanya volume transaksi. Jangan dilupakan itu. Di trading apapun, nanti berhubungan volume transaksi apa ya? Permintaan penawaran, supply and demand. Penawaran permintaan yang dilakukan oleh siapa? Institusi besar. Bukan kita. Jadi harga bergerak, ini juga saya menerangkan soal kenapa harga bergerak, karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran supply and demand. Makanya analisa teknikal salah satunya adalah bicara volume. Karena volume transaksi itu efeknya menggerakkan harga. Pergerakan harga bahasa Inggrisnya apa? Price action. Jadi price action bukan trading tanpa indikator, itu namanya naked trading. Tapi price action adalah analisa teknikal, mengamati pergerakan harga lewat atau direpresentasikan dalam bentuk chart. Karena kalau angka-angka saja kita pusing. Chart nanti ada pilihannya, ada line chart, ada candlestick chart. Apa kelebihan candlestick chart? Ada high low-nya. Line chart nggak ada high low-nya. Tapi nggak bisa juga dibilang kita trading harus pakai candlestick. Masih banyak teman-teman saya menggunakan grafik garis loh. Line. Nah selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah tren. Pada mulanya adalah tren. Jadi kalau kita buat trading plan, kita pertama tentukan tren. Volume gimana coach? Nih problemnya, kalau di saham, volume bisa kita dapatkan dari Bapepam karena sentralisasi dari sekuritas masuk ke Bapepam. Kalau di Forex Gold, enggak. Kalaupun kita mau lihat itu data COT, Commitment of Trade, itu volume transaksi. Itu bisa masuk nanti ranah analisa sentimental. Dan itu nyata di CME. Khususnya untuk Amerika saja. Tetapi
data permintaan penawaran long short yang dilakukan oleh institusi besar di Amerika itu kan mewakili dunia. Kira-kira seperti itu. Jadi tren itu kecenderungan pergerakan harga. Dia zigzag, bukan garis lurus. Oleh karena itu, kalau misalkan Anda melihat suatu tren naik, kemudian dia turun, Anda jangan mengeluarkan statement, nggak ada gunanya nih ngikutin tren. Gua lihat trennya naik, gua buy, dia turun. Ya karena kembali lagi di sini, bahwa tren itu bukan garis lurus. Kalau garis lurus enak banget. Tren itu zigzag, membentuk gelombang-gelombang. Di gelombang-gelombang itulah nanti ada support and resistance, perhentian-perhentian. Makanya support and resistance itu tidak cuma satu. Karena kalau kita bicara pergerakan harga bukan garis lurus, tetapi dia bisa terdiri dari 3 gelombang, 5 gelombang, berarti akan ada support and resistance beberapa. Makanya ada Elliott wave. Oke? Nah, menurut teori itu tren nanti kan ada sebetulnya 2. Trending dengan sideways. Trending dibagi 2, uptrend, downtrend. Sideways itu apa? Bergerak dalam range yang sempit, membentuk keseimbangan harga atau permintaan penawaran yang tidak berbeda jauh gitu loh. Jadi dasar dari area base itu sideways. Sideways itu sama, bergerak dalam range yang sempit, tidak berhasil membentuk high yang lebih tinggi. Itu dasarnya. Minta tambahan waktu 15 menit boleh? Pak Tommy? Oke, saya lanjutkan sambil menunggu jawaban. Nah, kalau ini uptrend udah jelas ya, membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Kalau teori kan enak ya, rapi banget kan. Prakteknya nggak sesimpel itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetap teori ini perlu. Jadi, uptrend, bullish, rally itu sama ya. Saya juga kadang bingung kenapa ya dalam dunia trading itu banyak banget istilah yang artinya sama. Sideways, ranging, base itu sama. Jadi kalau uptrend, kalau saya sih 3 puncak dan 3 lembah yang semakin naik, downtrend 3 puncak dan 3 lembah yang semakin turun. Kalau sideways, dia tidak berhasil membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi atau puncak dan lembah yang semakin rendah. Nah, ini kita lewati saja. Ingat ya, bahwa di masing-masing time frame itu ada trend. Makanya ada major trend, ada secondary reaction, ya, ada minor trend. Itu nanti simpelnya bisa kita bagi menjadi, misalkan tidak harus bahwa major trend itu D1, bahwa secondary reaction atau secondary trend itu H4, bahwa minor trend itu H1. Nah, ada cara yang lebih mudah dengan bantuan indikator, ini juga sudah pernah saya share. Intinya, kalau candle rata-rata di atas semua EMA dan EMA 10 paling atas, maka trennya bullish. Pak Nofri, selamat malam. Dipersilakan Pak. Enjoy ya Pak, dipersilakan. Iya, supaya nanti para pesertanya nyerap ilmunya tuh lebih dapat gitu loh Pak. Betul. Oke. Thank you Pak. Tapi saya tetap akan menyingkatkan ini, ya Pak ya. Siap, nggak apa-apa. Thank you. Takut nggak enak, takut kelamaan malah membosankan Anda nanti gitu. Baik, mohon maaf saya nggak bisa langsung masuk metode karena saya harus membentuk pondasi Anda dulu. Dan seperti membangun rumah, itu pondasinya dulu harus saya sampaikan, baru nanti model bangunan. Nah, kita udah masuk model bangunan nih. Model bangunan terserah, mau apapun terserah Anda. Bahwa ada yang menggunakan indikator, ada yang tidak menggunakan indikator. Masing-masing ada keterwakilan mana yang sukses, mana yang babak belur. Dan sudah menjadi hal umum, yang babak belur lebih banyak. Itu biasa. Yang gagal itu lebih banyak. Karena kalau semuanya sukses, siapa yang nggak sukses? Coba aja cek dari misalkan 100
yang kuliah arsitek, berapa yang sukses menjadi arsitek yang eksis? Belum tentu semua, itu biasa. Dunia trading juga seperti itu. Dan balik lagi, metode masing-masing ada keterwakilannya. Ada yang benar-benar seperti ini, menggunakan swing high, swing low dalam menentukan tren, tidak mau pakai indikator. Pasti benar nggak? Nggak pasti benar. Ada juga yang menggunakan indikator, masing-masing punya plus minus. Demikian juga nanti dalam trading, support and resistance, entry. Jangan diperdebatkan, jangan saling mengejek. Karena tujuan kita sama, mencari profit. Caranya beda-beda. Nggak bisa, cara kita sukses kita bilang cara orang lain jelek. Waduh, itu kurang benar. Jadi ini untuk uptrend, kemudian ini untuk downtrend, jadi lawannya. Kalau closing di bawah semua candle, itu downtrend, tapi ada tambahan syarat karena dua kondisi ini harus terpenuhi. Jadi dan bukan atau. EMA yang paling kecil dalam hal ini adalah EMA 10. Ingat tadi kan ada 5 EMA ya. EMA 200, 100, 50, 20, 10. Saya nggak pakai indikator yang macam-macam. Ini saja dari dulu saya trading sejak keluar dari zaman jahiliyah dalam tanda kutip era 2006 sampai dengan 2010 saya babak belur 500 juta. 2010 baru bisa recovery kembali itu uang dan memperbaiki pondasi, bukan metode yang saya perbaiki. Metodenya sama. Makanya saya menjadi saksi bahwa suatu metode misalkan ditunjang dengan pondasi yang baik, di satu sisi tidak dengan pondasi yang baik, hasilnya berbeda. Sama aja seperti pemain bulu tangkis, semua diajarin melakukan lob, backhand, forehand, smash. Teorinya sama. Tapi kok ada yang juara dunia, ada yang kelurahan aja nggak bisa juara. Sama juga dengan tinju, teorinya semua sama. Berarti apa? Pondasi yang membedakan itu. Makanya jangan kejar metode terus. Saya nggak bilang metode nggak penting, ya penting. Tapi bereskan juga pondasimu. Lanjut, setelah kita mengetahui tren, misalkan, wah trennya naik nih. Atau misalkan, wah ranging nih. Ranging, apakah kita diam saja? Belum tentu. Kalau Anda scalping, bisa saja Anda TikTok maksud saya, TikTok lagi. Ambil copi-copi dengan waktu yang singkat. Nah jadi, kalau kita bicara contohnya ya, kembali lagi ke tren tadi, misalkan seperti ini. Nah, Anda perhatikan, pada saat dia naik terus turun, inilah support, inilah resisten, inilah support, inilah resisten, inilah support. Jadi, pada saat misalkan dia naik, ketemu suatu level, satu harga, atau range area, dia bisa tertahan. Untuk apa? Untuk ranging, atau balik badan alias sideways, atau dia breakout. Sehingga dengan demikian, mindset kita, karena ada mindset di dalam sebuah metode, dalam hal ini support and resistance, jangan sampai beranggapan kalau ketemu resistance pasti bounce atau mental. No. Kalau trennya kuat naik, itu resistance bisa dijebol. Makanya dalam menentukan sebuah support and resistance, ternyata dijebol, Anda nggak perlu down. Nggak usah lebay, itu biasa. Yang penting jangan sering. Jangan sering salah, kan begitu. Ya biasa aja. Mungkin akhirnya jadi kena stop loss.